Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mohon pertolongan kepada Zat yang bersifat laisa kamitslihi syai'un, Zat yang tidak serupa dengan segala makhluk, yang bersifat Rahman dan bersifat Rahim, bersifat memberikan nikmat bagi seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini, dan memberikan nikmat, Zat yang senantiasa memberi nikmat di yaumil qiyamah, khusus nanti bagi kaum yang mukmin. Wal 'asri. Jadi waw tersebut itu adalah waw qasam yang artinya bermakna sumpah. Jadi waw qasam tersebut itu ketika disandarkan setelah waw dengan sesuatu, maka bersumpahlah dengan sesuatu tersebut. Maka ketika setelah waw dan disebutkan misalnya di sini al-'asri, maka di mana Allah bersumpah dengan asar, dengan asri. Apa makna asri? Ada yang memaknakan asri ini satu masa, ada yang memaknakan waktu, ada yang memaknakan adalah waktu sholat asar, dan ada yang memaknakan sebahagian mufassirin yaitu zaman Nabi SAW. Karena zaman Nabi itu zaman yang paling afdal, dan tempat di mana Nabi lahir itu adalah tempat yang paling afdal, dan adalah kurun-kurun yang paling afdal juga di kurun Nabi SAW. Maka dengan segenap para ulama di dalam mentafsirkan makna asri, maka kita ambil secara umum, Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Kenapa? Ketika saat Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa tersebut, tentunya masa ini memberikan pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan manusia, mengingatkan kepada manusia, kepada hamba Allah, agar mempergunakan waktunya, umurnya, waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya, supaya dipergunakan sebaik-baik mungkin. Karena semua waktu yang kita pergunakan itu akan Allah minta pertanggungjawaban. Misalnya Allah berikan waktu kita hidup di dunia itu 60 tahun, maka 60 tahun tersebut kita potong 15 tahun, jadi 45 tahun itu lebih banyak umur yang kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah, ataukah umur tersebut kita pergunakan untuk bermaksiat kepada Allah? Yang mempergunakan adalah waktunya banyak beribadah kepada Allah, termasuk duduknya kita ini adalah waktu yang kita habiskan, semuanya adalah memiliki makna, semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi pahala, jadi ibadah. Tetapi waktu yang kita buangkan bukan untuk ibadah tersebut, semuanya sia-sia. Maka ketika saat siapapun seorang hamba, ketika ditimbang lebih banyak waktunya dipergunakan untuk ibadah, itulah hamba Allah yang mendapatkan kemenangan. Dan kemudian makna ketika dipahami dengan makna asar, berarti salat asar ini salah satu adalah salat yang penting, dan memang waktu tersebut itu juga diibaratkan adalah waktu orang kembali kepada Allah, karena waktu mau terbenamnya matahari, maka dikatakan adalah waktu asar tersebut ba'da zawal ilal ghurub. Jadi di waktu itu perpindahan antara waktu siang kepada malam. Dan kemudian pun dinasihatkan orang-orang yang berdagang di pasar
itu lebih baik adalah mereka yang paling terlambat masuknya ke dalam pasar, kemudian yang paling cepat keluar dari pasar tersebut. Maka seburuk-buruk orang itu ada yang paling cepat masuk ke dalam pasar, kemudian yang paling lambat keluar dari pasar. Nah, maka kita jangan menjadi orang yang seperti itu. Karena para sahabat dulu ketika saat mereka umumnya adalah seorang pedagang, maka datang mereka ke pasar ataupun berjualan di sana itu setelah sholat duha. Jadi setelah sholat subuh mereka zikir, ada yang zikir, ada yang baca Al-Quran, ada yang i'tikaf, mereka wirid dan lain sebagainya, ataupun ada ta'lim di dalamnya. Maka setelah waktu masuk waktu duha, sholat duha ataupun syuruk, kemudian masuk kepada waktu duha, setelah duha baru mereka berangkat untuk mencari nafkah. Tapi kadang-kadang sekarang ada orang di pasar sekarang itu jam 3 pagi itu tak perlu di pasar, atau sudah banyak orang di pasar. Bagaimana kondisinya? Bukan lagi orang yang paling awal masuk pasar, sangat awal sekali. Dan kemudian berapa banyak di ketika masuk waktu asar, jangankan waktu asar, jam 10 malam pun orang masih ada di pasar. Padahal batas kita itu ketika yang paling baik itu masuk kita ke pasar di waktu duha, kemudian keluar kita sebelum maghrib. Lebih bagusnya ketika masuk waktu asar kita sudah pulang, tapi sebelum maghrib itu batasannya yang masih dianggap bagus. Nah, tapi ketika saat setelah maghrib kita pulang, maka dianggap kita orang yang terlambat keluar daripada pasar. Karena kenapa? Ketika saat seseorang tersebut dan lambat keluarnya daripada pasar, maka ibaratnya bawah syaitan disebabkan. Jadi syaitan itu bertelur di dalamnya. Karena iblis syaitan itu banyak, yang paling banyak di pasar. Maka ketika saat seseorang masuk pasar paling terlambat, kemudian adalah dia keluar pasar paling cepat, maka berkahnya pun lebih besar. Tapi kadang-kadang orang jam 11, jam 10 masih berdagang. Padahal yang mereka cari itu bukan berkah Allah, tapi yang mereka cari adalah harta. Bagaimana mereka mencari harta sebanyak-banyaknya sehingga dilalaikan oleh syaitan, sehingga dibuat adalah waktunya itu sia-sia. Maka ada sebahagian para sahabat ketika saat waktunya itu dihabiskan dengan untuk cari nafkah, maka mereka keluar pasar lebih cepat dan beribadah kepada Allah. Dihabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Jadi supaya adalah waktu yang dipergunakan ini adalah benar-benar di dalam ibadah. Belum lagi berapa banyak, hanya berapa orang saja yang kadang-kadang ketika masuk pasar itu mereka mau berzikir kepada Allah. Baca astaghfirullahaladzim wa la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sedikit mereka yang mau beristighfar, sedikit mereka yang mau berselawat kepada Nabi. Tapi yang paling banyak di dalam pasar itu orang berbuat maksiat. Baik adalah maksiatnya karena mengurangi timbangan, baik maksiatnya dengan perkataan-perkataan yang dikeluarkan, baik maksiat karena tidak menutup aurat, baik dengan maksiat karena tidak jelas jual belinya, baik dengan maksiat karena meninggalkan sholat. Banyak sekali maksiat yang terjadi di pasar. Maka seburuk-buruk tempat itu pasar, dan sebaik-baik tempat adalah masjid. Maka waktu asar itu waktu yang jangan kita anggap biasa. Karena ketika Allah bersumpah wal asri, ada ulama, ada mufassirin yang tafsirkan asri tersebutlah waktu asar, maka jagalah waktu asar tersebut dengan baik. Tentunya ada makna yang luas sekali yang ada di dalamnya. Dan waktu pagi itu diibaratkan adalah waktu semisal orang baru dihidupkan oleh Allah, dibangkitkan setelah kematiannya. Maka di situ pun kita harus bisa mengambil satu ayat satu pelajaran. Maka wal asri, Allah bersumpah demi masa yang memang memberikan pengaruh penting dalam kehidupan manusia. Maka manusia perlu mengetahui waktu yang telah Allah berikan tersebut itu
bukan dipergunakan untuk sia-sia ataupun habis waktu tidak jelas. Padahal waktu kita hidup di dunia ini hanya sementara, sedangkan azab Allah, kehidupan di akhirat itu jauh lebih lama. Kenapa kita hari ini menyia-nyiakan waktu? Ada orang-orang kadang yang sudah tua, dulunya tidak pernah mau belajar ilmu tidak ada, ibadah pun kurang, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak sholat. Akhirnya dia di masa tuanya hilang akalnya, pikir, hilang akal tersebut. Kemudian bawaannya tersebut sudah bawaan yang tidak wajar. Maka ataupun ada yang sebahagian masih sehat akalnya, tapi ketika umurnya sudah tua, apa yang terjadi? Apakah kita harus duduk tunggu ajal? Tunggu kita kapan mati? Maka sangat sia-sia. Padahal di waktu tua tersebutlah waktu kita untuk memperbaiki diri dengan benar, mempersiapkan sesiap-siap mungkin. Karena kenapa? Waktu sudah tidak lama. Maka sedikit sekali yang Allah beri, Allah tanamkan di dalam hatinya kesadaran. Sadar dia akan bahwa saya tidak lama lagi akan kembali kepada Allah. Inilah waktu. Dan jadi wal asri di sini juga Allah ingin mengingatkan kepada hamba masa itu sangat penting. Jadi ketika Allah bersumpah dengan waktu juga waktu duha itu penting. Jadi yang menyadari adalah pentingnya waktu tersebut ataupun sesuatu yang Allah pergunakan untuk Allah bersumpah dengan sesuatu itu, maka ini adalah orang-orang yang mau belajar ilmu. Orang yang tidak berilmu, mereka tidak akan paham dengan masa tersebut. Mereka menyia-nyiakan waktu itu, maka terlihat biasa. Maka ketika di masa tuanya, kalau kita hitung lebih banyak waktu yang dipergunakan untuk maksiat daripada waktu untuk beribadah kepada Allah. Maka oleh karena demikian, Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala itu dalam kitab Minhajul Talibin, kalau yang belajar kitab Minhajul Talibin, maka akan menemukan dalam Al-Aqubatul Ula, dalam Aqabatul Ilmi tersebut, maka di sana luas sekali dijelaskan oleh Imam Ghazali yang menitik beratkan taqdimul ilmi qabla al-amal. Dahulukan ilmu sebelum amal. Al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah pemimpinnya amal, imamnya amal. Dan amal itu adalah makmumnya, pengikutnya. Maka orang yang hari ini beribadah tidak didasari dengan ilmu, apa akan terjadi? Maka dengan ibadahnya adalah akan hancur sendiri ibadah tersebut. Disebabkan karena tidak memiliki ilmu. Maka di sana akan dihias oleh syaitan yang pernah kita sampaikan. Maka dihias oleh syaitan seakan-akan ibadah tersebut benar. Cukup dengan seperti itu. Nah, maka padahal Imam Ghazali, maka orang-orang yang belajar ilmu tersebut, maka ketika saat kita pahami bagaimana ulama-ulama terdahulu memahami ilmu tersebut, bagaimana mereka menjelaskan, selalu menitik beratkan ilmu baru amal. Jadi bukan berarti ketika kita belajar ilmu itu boleh meninggalkan amal. Maka dengan ilmu amal tersebut akan benar. Dan innal insan, sesungguhnya manusia. Jadi di sini adalah yang maksudkan manusia itu jenisnya manusia. Tapi kalau yang dimaksudkan khusus itu adalah khususnya insan ini adalah orang yang kafir. Orang kafir. Kenapa disebutkan kafir? Karena nanti di depannya ada illa, ada huruf istisna yang mengecualikan, sehingga memisahkan antara pemahaman yang di belakang dengan pemahaman yang akan disebutkan ke depan. Innal insan, sesungguhnya manusia atau jenis manusia, la fi khusrin, sesungguh mereka berada di dalam kerugian. La di sini termasuk la taukid yang menguatkan untuk bagaimana dalam ayat ini Allah ingin memberikan penjelasan kepada hamba dengan kalimat sungguh manusia itu berada di dalam kerugian, jelas dalam kerugian. Nah, yang dimaksud adalah mereka berada di dalam kerugian karena kenapa tadi kita berbicara masalah pasar, fi tijaratihi,
karena banyak menghabiskan waktunya adalah dalam berdagang. Ada orang-orang, misalnya kita ambil orang Islam, mereka menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah. Padahal nafkah yang dianjurkan, yang wajib kita cari itu adalah menurut kebutuhan saja. Tapi ketika saat mencari nafkah lebih daripada kebutuhan sehingga meninggalkan kewajiban, maka ingatlah yang Anda lakukan tersebut bukan ibadah. Padahal mencari nafkah juga ibadah. Tapi ketika saat mencari nafkah tersebut bukan karena Allah ataupun dapat meninggalkan ibadah, maka tidak dianggap mencari nafkah tersebut sebagai ibadah. Maka orang yang benar di dalam berusaha ataupun benar di dalam berdagang, maka mereka tidak akan meninggalkan kewajibannya. Karena mereka tahu kalau saya hari ini mencari nafkah, kemudian lebih daripada kebutuhan, yang akan terjadi apa? Maka saya malah jatuh ke dalam golongan orang-orang yang sangat-sangat rugi. Jadi maka orang-orang hari ini yang cuma fokusnya untuk mencari nafkah, fokusnya adalah untuk bagaimana memperbanyakkan harta, maka ingatlah Anda lafi khusrin, berada di dalam kerugian. Kemudian khusrin tersebut itu kalau dikhususkan bahwasanya itu adalah insan orang kafir, maka adalah orang-orang yang kafirin, yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Apa yang akan terjadi? Mereka adalah memang berada di dalam kerugian. Jadi nanti ketika kembali kepada Allah sangat-sangat terasa kerugian tersebut. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali yang tidak rugi di dunia. Maka ketika kita maksudkan insan ini bukan dari sisi jenis, tetapi dari sisi itu adalah orang kafir yang dimaksudkan, maka yang tidak rugi mereka yang beriman kepada Allah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah, yang dimana adalah menjaga keimanannya dengan baik, menjaga syahadatnya dengan baik, sehingga adalah kekal ataupun tetap syahadat tersebut tidak batal syahadatnya, tidak rusak syahadat tersebut, yang mereka selalu beriman kepada Allah sampai kembali kepada Allah. Wa 'amilus shalihat, dan mereka-mereka yang beramal salih, yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaisu fi khusran, dan mereka tidak termasuk di dalam kerugian. Kenapa? Karena beriman kepada Allah. Maka kita hari ini yang beriman kepada Allah dan yang beramal saleh, maka dianggap kita adalah orang-orang yang beruntung dan tidak termasuk dalam golongan orang yang rugi. Wa tawassaw, yaitu adalah usi ba'dahum bi ba'd. Jadi saling nasihat menasihati. Jadi kita menasihati saudara-saudara kita itu bil haqqi, dengan kebenaran. Maka wa tawassaw bil haqq ini adalah kaitan kita dengan manusia, kewajiban kita dengan hamba Allah. Sedangkan tadi iman dan amal saleh kewajiban kita dengan Allah. Wa tawassaw bis sabri itu adalah kewajiban kita dengan hamba yang kedua, yaitu adalah kita saling menasihati antara sesama untuk sabar di dalam menghadapi musibah daripada Allah, dan sabar kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka ketika saat kita takziah, ada saudara kita yang meninggal, maka disunatkan takziah. Takziah tersebut tidak terlepas ketika datang kita kepada ahli musibah mengeluarkan kalimah-kalimah takziah. Apa kalimat takziah? Salah satunya adalah kita pergunakan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di situ adalah lebih berperan wa tawassaw bis sabr. Karena kenapa saudara kita lagi ditimpa dengan musibah? Wahai bapak fulan, ibu fulan, ingat, ini adalah takdir Allah. Sabarlah dengan ketentuan Allah. Sabarlah dengan musibah yang datang daripada Allah, supaya engkau mendapatkan fadilah pahala yang besar di sisi Allah. Itu kalimat takziah. Nah,
Jadi jangan sampai ketika takziah kita adalah memberatkan ahli musibah. Nah, itu diharamkan. Tapi ketika saat kita takziah malah menghibur dan menyenangkan hati ahli musibah, itu ibadah. Nah, jadi tergantung bagaimana kita datang ketika saat takziah kepada ahli musibah. Nah, jadi kalimat-kalimat seperti ini penting. Jadi di dalam diri kita itu ada kewajiban kepada Allah dan ada kewajiban kita kepada hamba Allah. Maka banyaklah kita beristighfar kepada Allah, banyaklah kita mengingat kepada Allah, terus memperbaiki ibadah kita kepada Allah supaya adalah masa yang kita habiskan semuanya berada di dalam ibadah kepada Allah, dan masa yang mungkin pernah kita habiskan tidak bermanfaat bukan karena ibadah, mudah-mudahan Allah hapuskan dosa kita karena menyia-nyiakan waktu tersebut. Inilah sedikit pemahaman pentafsiran tentang surat Al-Asri. Kesimpulannya, di dalam surat Al-Asri ini diingatkan kita untuk menggunakan waktu masa yang masih Allah berikan kita hari ini untuk beribadah kepada Allah. Jangan kita sia-siakan. Kemudian adalah kita hari ini iman kepada Allah, beramal soleh, maka itu terus yang harus kita jaga. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan dengan hamba Allah. Kewajiban kita dengan Allah dan kewajiban kita dengan hamba Allah. Mudah-mudahan kita adalah tergolong kepada orang-orang yang faizin, yang mendapatkan kemenangan di dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan terhindar kita daripada golongan yang khasirin, yang merugi baik di dunia apalagi di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.